Puji nama Tuhan. Shalom. Lebih semangat lagi saudara. Shalom. Haleluya. Sudah diberkati, amin. Mari sama-sama dengan saya katakan, saya orang yang paling disayang Tuhan. 3 ya. Saya orang yang paling disayang Tuhan. Sekali lagi. Saya orang yang paling disayang Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara, lagu tadi luar biasa. Ketika kita nyanyikan dari hati, saudara, akan muncul satu komitmen, akan muncul satu kekuatan. Maka kita bisa merenungkan bahwa Allah yang saya sembah adalah Allah yang benar-benar juru selamat. Amin. Saudara, kita sudah belajar kemarin tentang seri ini ya. Mengapa saya menyembah Allah di dalam nama Tuhan Yesus? Nah, saya review kembali. Next. Permasalahan terbesar di dunia sebenarnya, saudaraku, karena tadi kakak sudah diklik. Oke. Kematian. Ini masalah terbesar, saudara. Kemarin kita sudah belajar bahwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, saudaraku, maka hari itu, saudara, manusia mengalami yang namanya kematian. Diklik saja, Pak. Oke, lagi. Ya. Kita sudah belajar kemarin bahwa kematian itu ada 3. Kematian jasmani, kematian rohani, dan kemudian kematian apa, saudara? Kekal. Itu pasti, saudara. Sekali lagi, ketiga kematian ini pasti saudara dan saya itu alami sebelum ada Yesus. Ya, sebelum salib Yesus. Itu pasti. Sekali lagi. Kematian kekal, kematian jasmani, kematian rohani adalah bentuk kematian akibat dosa Adam dan Hawa. Dan Alkitab catat karena Adam berdosa, maka dosa itu menjalar, saudaraku, dan semua orang akhirnya berdosa dan kemudian menantikan yang namanya penghukuman kekal. Itu pasti. Siapapun saudara, sebaik apapun saudara, apapun jabatan saudara, seperti apapun status saudara dalam masyarakat, tapi saya mau bilang bahwa setiap saudara dan saya tanpa Yesus, kita sedang menuju pada yang namanya kematian kekal. Makanya lagu tadi katakan, Yesus, Engkau juru selamat. Itu bukan cuma sekedar lagu, saudara, tapi itu ungkapan hati yang benar-benar mengakui bahwa Yesus, Engkaulah yang bisa menyelamatkan saya dari kematian jasmani, dari kematian rohani, dari kematian kekal. Amin. Makanya kalau kita nyanyi, kita simak baik-baik lagunya, saudara, karena lagu itu memberkati. Nah, ini yang menjadi persoalan. Persoalan terbesar dalam dunia, kematian. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu punya pergumulan yang luar biasa, sebenarnya itu levelnya masih di bawah dibanding dengan kematian kekal yang sedang menanti umat yang tidak percaya. Bayangkan, tanpa kita belok-belok, saudara, tanpa kita berupaya untuk masuk neraka, orang semua kayak begini. So ke situ, itu pasti, saudara. Itu pasti. Kalau saudara mengerti ini, maka saudara akan benar-benar menghayati, menghargai, menghormati, saudaraku, kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Karena tanpa ada salib, saudara dan saya pasti, saudaraku, ingat, pasti. Nah, solusinya itu agama-agama mengajarkan, saudaraku, agar manusia berbuat baik sedemikian rupa agar mendapatkan yang namanya apa? Keselamatan. Semua agama yang ada di Indonesia, bahkan juga mungkin agama yang belum diakui, saudara, itu mengajarkan kepada pengikutnya, kepada umatnya, supaya berbuat baik untuk dapat yang namanya keselamatan. Berbuat baik untuk dapat yang namanya keselamatan. Nah, ada banyak orang yang tidak paham, saudara. Ada banyak orang yang tidak mengerti bahwa sebenarnya dosa tidak bisa ditutupi dengan kebaikan. Kemarin kita sudah belajar. Dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa dan yang saudara dan saya lakukan tidak bisa ditutupi dengan yang namanya kebaikan. Kalau cuma ditutupi, saudaraku, artinya masih ada nggak? Masih ada. Karena cuma ditutupi. Dosa harus dihukum.
Ingat, Allah benci dosa. Makanya Allah menghukum dosa, saudara. Tetapi puji Tuhan, nanti kita akan belajar bahwa penghukuman atas dosa bukan diberikan kepada saudara dan saya, tapi ada satu pribadi, saudara. Minggu depan kita akan bahas lebih detail lagi dalam seri yang ketiga. Ada satu pribadi, saudaraku, yang mau ambil keputusan untuk menanggung semua hukuman akibat dosa. Ingat, dosa tidak bisa ditutupi, dosa harus dihukum. Dan ada satu pribadi yang mau terima penghukuman itu, namanya Yesus Kristus. Amin, saudara. Semua akibat dosa, saudara, itu dilimpahkan kepada Tuhan Yesus. Semua penghukuman tentang dosa dilimpahkan kepada Tuhan Yesus. Sampai Bapa puas. Bayangkan, Bapa puas. Minggu depan saya akan coba singgung sedikit tentang Tritunggal. Tapi minggu depan. Makanya saudara harus hadir lagi ya. Nah, ini saya tidak perlu baca, tapi ini yang harus dilakukan oleh beberapa agama yang ada untuk memperoleh next yang namanya keselamatan. Sudah ada semua. Nah, selanjutnya Hindu. Oke, kita langsung ke Kristen. Nah, semua agama, sekali lagi, semua agama mengajarkan supaya untuk dapat keselamatan, saudara, kita pribadi berjuang, kita pribadi berupaya, tapi masalahnya dosa tidak bisa ditutupi. Dosa harus diselesaikan. Amin. Dosa harus diselesaikan, karena Alkitab jelas bilang, Roma 6 ayat 23 bilang begini, saudaraku. Sebab upah dosa ialah apa? Maut. Artinya kalau saudara jatuh dalam dosa, pasti upahnya maut. Kalau maut bisa ditutupi, tidak bisa, saudaraku. Karena itu jelas hukumnya. Kalau berdosa, mati. Itu jelas, aturannya jelas. Kenapa saya menyembah Allah di dalam nama Tuhan Yesus? Saudara harus jelas sampai di sini, saudaraku. Betapa besarnya, makanya Yohanes 3 ayat 16, ini ayat luar biasa. Karena begitu besar kasih Allah. Saudara sudah jahat, saudara bikin pelanggaran, saya bikin pelanggaran, kita semua sudah berdosa, tapi Tuhan bilang, karena begitu besar kasih-Nya akan dunia ini, sehingga Ia berikan Yesus anaknya, saudara. Nah, ini bicara tentang Tritunggal, anaknya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Kenapa setiap orang yang percaya? Karena pribadi ini, saudara, di kayu salib menanggung semua dosa saudara dan saya. Makanya lagu tadi, Yesus, Engkaulah juru selamat. Kita percaya Yesus itu juru selamat kita. Ingat, kematian rohani adalah putusnya hubungan atau sinyal antara manusia rohaninya kita dengan rohnya Tuhan. Itu putus. Kita boleh ke gereja, kita boleh pelayanan, tapi gak connect. Harus ada satu pribadi, saudaraku, yang bisa menanggung. Bayangkan, menanggung. Makanya di kayu salib itu bukan cuma Yesus mati ganti saya. Saya juga ada di situ, saudaraku, disalibkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Makanya Paulus bilang, demikianlah kamu memandangnya, bahwa kamu juga telah mati. Telah disalibkan. Artinya apa? Kematian Tuhan Yesus, saudaraku, itu benar-benar menjadi bukti kasih Tuhan. Itu yang membuat saudara bisa datang ke gereja dengan bersyukur. Siapapun saudara. Maka ada seorang perempuan yang kemudian seorang latar belakangnya tidak benar, saudaraku, dia senang pelacur, tapi dia kasih minyak wanginya buat Tuhan Yesus. Dia kasih minyak wanginya yang paling mahal. Minyak wangi ini kalau diuangkan bisa biaya pernikahan waktu itu di Yahudi. Nah, biasanya tradisi Yahudi kalau pernikahan itu 7 hari, 3 sampai 7 hari. Bayangkan 3 sampai 7 hari. Kenapa dia bisa korbankan uang yang begitu banyak, saudaraku, untuk kakinya Yesus? Karena dia cuci, dia urapi Yesus dengan minyak wangi. Untuk apa? Karena dia tahu dia seorang yang latar belakang karakternya jelek, saudara. Tapi Yesus datang terima dia
Yesus datang dengan cintanya. Yesus datang dengan berkata, aku tidak menghukummu, jangan berbuat dosa lagi, saudaraku. Ini cintanya Tuhan Yesus dan membuat orang itu kemudian, saudaraku, mengambil keputusan mengasihi Tuhan Yesus tanpa batas, karena dia sudah rasakan kebaikan Tuhan. Nah, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan, saudaraku, sekali lagi, mengaruniakan, sama dengan anugerah, grace, sesuatu yang tidak layak saudara dan saya terima, tapi Bapa berikan itu buat saudara. Itu sama dengan begini, ada satu pemulung, saudaraku, pemulung tinggalnya di tempat pemulung, ya. Tapi kemudian Bapak Presiden Jokowi bilang, kau pemulung ya, mulai hari ini kau tinggal di istana. Itu kan gak mungkin. Tapi kira-kira itu anugerah gitu. Karena aturannya pemulung harus tinggal di tempat pemulung, saudara, tempat yang kumuh. Tapi kalau dia dipanggil bisa tinggal di rumah presiden, bupati dan sebagainya. Itu bisa, bukan yang bisa disamakan, saudara. Karena anugerah ini nggak bisa disamakan. Anugerah ini murni, cuma bisa Bapa kepada manusia. Itu anugerah. Gak bisa manusia dengan manusia kemudian anugerah. Gak bisa. Karena ini kualitasnya tinggi sekali. Nah, saudara, orang kemudian berdebat begini. Kenapa kalau Yesus itu Tuhan, kok jadi manusia? Begitu kan? Tuhan kok manusia sih jadi manusia? Tuhan kok bisa dilahirkan? Iya kan? Katanya Tuhan. Tuhan kok mati sih? Kalau orang yang gak mengerti, gak akan paham, saudara. Saya copy ilustrasinya Pak Sigit. Ada semut nih di jalan. Ada semut di jalan. Ada oto 1 kilo lagi nih, di jalan di dekat gereja. Orang tahu nih oto ini so dimoas. Nah, orang mau bilang sama semut, ada oto. Mut, ada mobil, cepat, kalau tidak kau mati. Ini respon semut bagaimana? Santai dong. Dia bawa. Mut, wah karena kurang ini Papa Jason diambil toa. Semut. Hei, sebel. Lo. Ada oto, sorry muas. Cepat. Kan gak mungkin diambil satu-satu. Ini semut banyak. Ini bukan orang yang dikasih pindah, semut. Belum kalau semut besi kan gigit, baru diambil sudah digigit. Susah. Caranya bagaimana supaya semut ini selamat, saudara? Siram dengan air. Mati juga dia kasihannya. Caranya bagaimana? Papa Jason harus jadi semut, betul nggak? Loh, supaya apa? Dia bisa berbicara dalam bahasa semut. Kalau Papa Jason jadi semut tahu wah bahaya, oke. Tapi kalau kita pakai bahasa manusia, saudaraku, perhatikan baik. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka komunikasi hubungan rohani putus. Ketika Allah berbicara tentang kasihnya, manusia tidak bisa tangkap, manusia tidak bisa mengerti. Solusinya cuma satu, Yesus, Allah itu sendiri harus jadi manusia supaya memperkenalkan kembali tentang Allah. Katakan amin. Sudah diberkati, amin. Gak bisa Allah cuma bilang begini, kamu harus kudus, kamu harus baik, kamu harus kasih persembahan, kamu harus. No, Allah Kristen bukan seperti itu. Allah Kristen adalah Allah yang tahu bahwa manusia untuk sampai ke kekudusannya Tuhan tidak akan mungkin, saudaraku. Kenapa? Karena sudah jatuh ke dalam dosa, sudah rusak, nggak bisa lagi dipulihkan dengan usaha manusia, dengan kebaikan manusia, dengan persembahan kita yang banyak, tidak bisa memulihkan hubungan yang rusak. Solusinya cuma satu, Allah harus jadi manusia. Jadi manusia bukan cuma sekedar berikan contoh, tapi dia jadi manusia untuk menanggung. Luar biasa, saudara. Itulah yang saya rasakan, kasih Tuhan. Yes Tuhan.
tahu Allah yang besar, tapi mau jadi manusia bukan cuma jadi, ya, tapi dia rela menanggung semuanya. Supaya apa? Saudara dan saya yang percaya kepadanya. Makanya keselamatan itu bukan hasil usaha, tapi itu pemberian. Jangan ada orang yang berpegang atas itu, kata firman Tuhan. Jadi diberikan. Itu awal status saudaraku. Makanya Ibrani bilang begini, demikian pula Kristus hanya satu kali, cukup satu kali, mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Katakan amin. Yes. Jadi Yesus cukup satu kali. Saya sudah bagikan kenapa Tuhan Yesus harus diperiksa di Pontius Pilatus, di Herodes. Sama dengan domba itu sebelum bawa di imam harus dicek dulu apakah dia layak dipersembahkan. Jangan-jangan di kuku ini tak miring sebelah, nggak boleh. Jangan-jangan di telinga ini ada sedikit tuyul, bukan tuyul ya, tuyul, nggak boleh. Jangan-jangan di sini ada sedikit dia punya kudis-kudis, nggak boleh. Yesus diperiksa untuk memastikan bahwa dia layak dikorbankan. Makanya Herodes bilang, aku ketemukan kesalahan. Kemudian Pilatus juga bilang, aku juga ketemukan kesalahan. Artinya apa? Sebagai anak domba yang mau dipersembahkan untuk dosa manusia, dia layak untuk dipersembahkan. Amin. Makanya dia harus diperiksa dulu, kan orang baca. Dibawalah kepada Herodes. Herodes tidak menurunkan kesalahan. Kemudian dipindahkan kembali kepada Pilatus. Pilatus juga tidak menemukan kesalahan. Maksudnya apa? Kalau kita lihat benang-benangnya tentang pengorbanan, memang betul sekali. Domba harus diperiksa, dipastikan bahwa dia layak dipersembahkan. Yesus tidak ada kesalahan. Artinya sebagai anak domba Allah, darahnya kekal. Nah, darah kekal inilah saudaraku yang bisa menghapus dosa saudara. Ingat, bukan menutupi. Kenapa? Karena Yesus sudah tanggung semua hukuman akibat dosa. Bayangkan dia dicambuk, dia dipukuli, dia dihancurkan, daging-dagingnya itu diremukkan saudaraku, berantakan di tanah saudara. Kenapa? Dia tanggung akibat dosa. Allah itu adil. Allah itu kasih. Dan dia buktikan keadilannya lewat Yesus. Dia buktikan kasihnya juga lewat Yesus. Dosa harus dihukum. Siapa yang tanggung? Yesus yang tanggung. Tapi karena dia begitu besar kasihnya, Allah itu kasih, maka akibat dosa itu, bukan akibat. Kenapa Yesus mau menanggung? Karena dia mengasihi. Ada satu cerita, saya lupa di negara mana ya, tapi ini satu cerita yang benar, saudara. Jadi waktu itu satu kerajaan dipimpin oleh satu raja yang bengis. Satu raja yang ganas. Dia punya panglima yang selalu jaga kebenaran, adil kepada masyarakat, baik saudara. Kemudian satu waktu mereka ambil keputusan untuk mengadakan pemberontakan. Jadi terjadilah perang antara raja dengan panglima. Nah, kemudian di waktu-waktu lagi perang ini saudaraku, tiba-tiba ada pasukannya melapor sama panglima. Panglima, makanannya kita dicuri. Wah, panglima emosi. Panglima marah. Ini kita lagi perang, kita lagi berkumpul dengan makan minum. Bisa-bisanya ada orang yang gak punya hati, dia bilang, mau curi makanan. Saya instruksikan, tangkap orang itu. Akhirnya ditangkap, singkat cerita ditangkap. Dan dilaporkan kembali, panglima, orang tersebut sudah ditangkap. Panglima bilang, besok di hadapan semua rakyat, cambuk dia, supaya mereka tahu bahwa kita ini tegas. Masa kita lagi perampok, ada yang mau curi makanan. Tapi begini,
sebelum dicambuk besok, tolong bawa orang itu kepada saya. Ya kan? Saya pengen lihat siapa dia. Akhirnya saudaraku, yang bersangkutan ini dibawa. Ketika diperhadapkan dengan Panglima, Panglima menangis. Kenapa? Karena orang ini adalah mamanya. Mamanya. Saudaraku, hari itu Panglima dilema. Dia sangat mengasihi mamanya. Tetapi mamanya sudah buat sebuah kesalahan. Mamanya sudah bikin kesalahan fatal. Mencuri. Hukum harus ditegakkan. Akhirnya waktu itu kelompok pasukan terpecah. Ada yang bilang, jangan dihukum, itu ibumu, itu mamamu. Ingat, dia yang sudah melahirkan, membesarkan. Kelompok yang lain bilang, kalau Panglima tidak hukum, berarti Panglima gak adil. Panglima adalah Panglima yang tidak bisa tegas. Buktinya, orang yang sudah bersalah walaupun itu orang tua, tapi tidak dihukum. Wah, satu malam itu Panglima gak bisa tidur. Kenapa? Karena dia dilema. Membuktikan kasih artinya ibunya harus dilepas. Ketegasan aturan harus dilakukan, artinya mamanya di depan matanya harus dihukum. Besok saudaraku, pada waktu pelaksanaan hukuman sudah terbagi di blok-blok. Silakan dibawa ibu itu ke depan. Sudah dibawa. Sudah tahu apa yang dilakukan oleh Panglima itu. Dia rangkul ibunya. Kemudian dia bilang, Algojo, silakan campur saya. Saudara, semua orang terharu. Kenapa? Karena sebagai Panglima, dia buktikan kasihnya sama mamanya. Bukan mamanya yang terima pukulan, tapi dia. Tapi sebagai Panglima juga yang adil, yang tegas. Hukuman harus dihukum. Pelanggaran harus dihukum. Tetapi bukan mamanya. Dia yang terima penghukuman itu. Sambil memeluk mamanya. Dia Panglima yang adil. Dia Panglima juga yang mengasihi. Saudara, Allah adalah Allah yang kudus. Dia benci dosa. Makanya dosa harus dihukum. Tapi dia Allah yang mengasihi. Dia Allah yang mencintai saudara dan saya. Saudara diciptakan sempurna ketika Adam diciptakan sungguh sangat baik. Sungguh sangat baik artinya perfect, sempurna. Tetapi dosa harus dihukum. Tapi dia baik, dia adil, dia mengasihi. Bagaimana caranya? Yesus sebagai solusi satu-satunya. Untuk membuktikan keadilan, kedahsyatan bahwa Allah benci dosa. Yesus harus ambil hukuman itu, saudara. Padahal kita yang bikin dosa, kita yang pelanggaran, kita yang jahat, kita yang gak dengar-dengaran, kita yang gak ikut maunya Tuhan. Tapi Yesus sebagai bukti kasihnya, dia terima semua penghukuman. Sebagai bukti bahwa Bapa itu adil kepada Yesus. Kenapa saya menyembah Allah yang benar? Karena ini Allah yang luar biasa. Yesus, tidak ada Allah lain seperti Yesus. Saya mau bilang dengan tegas, tidak ada Allah lain yang menyelamatkan umatnya seperti Allah yang kita sembah di dalam Yesus. Amin. Gak ada. Semua agama itu baik, mengajarkan keselamatan, tetapi semuanya berfokus kepada diri sendiri. Gak ada yang bisa. Gak ada. Ada yang bilang harus ditimbang, mana yang banyak itu yang, kalau banyak yang baik berarti diselamatkan, kalau tidak berarti masuk neraka. Artinya ada yang tidak baik masuk neraka juga. Karena misalnya dari 100 yang baik 60, ada 40% tidak baik. Berarti 40% gak bagus dong, tapi masuk surga. Ya Kristenan gak begitu sekali. Tidak ada yang dapat melihat Allah kalau dia gak kudus, kalau dia gak suci. Nah, dari mana kekudusan kita? Apakah dengan kemampuan kita jadi kudus? Tidak. Saudara percaya kepada Yesus, saudara diberikan anugerah kekudusan.
status kita hari ini orang kudus. Itu status. Itu status, saudara. Oke. Ini yang luar biasa yang saya sudah bagikan tadi. Ini bagian terakhir ya. 2 slide. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup Yesus. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kamu. Saya mau bilang begini, kenapa kita menyembah Allah di dalam nama Tuhan Yesus? Yang selanjutnya, saudara, karena Dia Allah yang benar-benar Allah, memperkenalkan dirinya kepada umatnya. Itu Yesus. Itu Allah yang kita sembah. Dan itu disaksikan oleh murid-murid, bukan cuma disaksikan, mereka hidup bersama-sama, saudaraku. Mereka pegang Allah itu, mereka pegang Allah yang menyelamatkan manusia itu ada bersama-sama dengan mereka, dan mereka menjadi saksi hidup bahwa benar Allah yang kami sembah adalah Allah yang memberikan hidup, yang menyatakan hidup. Kesaksian, saudaraku, itu sah. Atau satu kasus dinyatakan sah kalau ada 2 atau 3 orang saksi. Allah yang kita sembah adalah Allah ada yang menyaksikan. Bukan cuma menyaksikan, hidup bersama-sama, diajar makan dan minum bersama dengan Allah di dalam Yesus. Tidak ada Allah lain seperti Allah yang Bapak Ibu sembah, yaitu Yesus. Amin. Selanjutnya, keselamatan orang percaya, saudara, saya mau bilang, adalah pasti. Pasti. Tadi Yohanes 3 ayat 16 sudah jelas. Kemudian Yohanes 10 ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal. Perhatikan. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut. Perhatikan, saudaraku, mereka, siapa mereka? Orang yang percaya. Tidak akan direbut. Sekali saudara miliknya Tuhan, apapun tidak akan merebut saudara. Amin. Oh, tapi saya masih begini. Saudara, saya mau kasih contoh. Nanti kita akan bahas pada yang selanjutnya. Kita punya anak. Ada anak yang menurut kita baik. Ada anak yang menurut kita kurang baik karakternya. Kurang baik. Ada yang baik, ada yang kurang baik. Pertanyaan saya, yang mana yang anak saudara? Yang baik atau yang tidak baik karakternya? Dua-dua. Betul nggak? Kenapa? Karena status. Karena status. Saudara tidak bisa menolak. Oh, ini kan terlalu jahat, bukan sampai anak. Gak bisa. Orang mau uji kesehatan pasti akan menyatakan bahwa itu anak saudara. Karena ada gen, status yang diberikan. Itu anak, tapi dia jahat. Oke, dia masih jahat, nggak apa-apa. Tapi ingat status. Makanya Paulus ketika berbicara kepada jemaat di Korintus, Paulus cuma bilang begini, ingat, tubuhmu adalah bait Allah. Mengingatkan status bahwa kita bait Allah. Kadang-kadang kita jahat. Kadang-kadang orang seanaknya Tuhan, tapi masih gagal, masih jatuh, masih salah. Tapi ingat, statusmu anak, kembali lagi kepada Bapa. Tuhan, terima kasih buat pengorbanan. Aku anakmu, pulihkan aku Tuhan Yesus. Demikian aku memandangnya, aku telah mati. Saudara, perhatikan baik, hidup yang kekal sudah diberikan buat saudara. Kenapa saya menyembah Allah di dalam Yesus? Karena Dia menganugerahkan kepada aku hidup yang kekal.
Di mana di tempat lain diajarkan bagaimana saya bisa ke surga, tapi Yesus mengajarkan, bukan mengajarkan, dia memberikan hidup yang kekal ini. Dia tidak mengajarkan, hidup kekal dia berikan buat saudara dan saya yang percaya. Amin buat firman Tuhan. Haleluya.